Saudara, laga Timnas Indonesia lawan Arab Saudi akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. PSSI dan pemain Timnas berharap wasit asal Kuwait bisa bersikap fair play saat memimpin laga nanti. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain Timnas telah tiba di Jeddah, Arab Saudi, termasuk sang kapten J. Izez yang tiba di Arab Saudi Senin dini hari tadi. Laga pertama tim Garuda akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober dini hari. Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. PSSI sempat melakukan protes ke AFC. Penunjukan wasit asal Kuwait yang satu wilayah dengan tim tuan rumah Arab Saudi dianggap PSSI sebagai keputusan yang tidak netral. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu adalah kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja. Kalau perangkat pertandingan itu fair play, benar-benar tidak ada, mohon maaf nih tanda kutip, menguntungkan salah satu negara, saya meyakini insya Allah anak-anak akan fight betul. Karena memang ya itu tadi, semua menginginkan kita lolos. Pemain Timnas Jordi Amat juga berharap wasit yang akan memimpin bisa berlaku adil dan tidak merugikan salah satu tim. You know, it's a very important games also for them. So I hope that it's gonna be a fair referee. I trust with FIFA as well. So let's hope that we can play good football and it's about performance. And we hope that as Indonesia we can play better than them and we can qualify for the World Cup. Setelah menghadapi tuan rumah Arab Saudi, Indonesia akan melawan Irak pada 12 Oktober dini hari. Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Tiongkok, Manning. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kepemimpinan wasit bisa berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Bagaimana Timnas harus mengantisipasi faktor-faktor non-teknis seperti ini? Kita lihat bersama mantan pemain Timnas, Indrianto Nugroho. Selamat petang, Mas Indrianto. Ya, selamat petang, Mbak. Ya, dan analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat petang, Bung Ropan. Selamat petang. Ya, pertanyaannya begini, wasit bikin kita ketar-ketir nih kayaknya. Publik jadi takut netral apa enggak. Sebenarnya seberapa besar pengaruh dari seorang wasit sebagai faktor non-teknis bisa mengaruhi hasil pertandingan, Bung Ropan? Iya, memang wasit itu sangat berpengaruh karena memang dia yang menentukan segala sesuatu di lapangan kan. Terlepas ada VAR. Tetapi memang yang harus dilihat karena ini satu regional, itu saja dari Kuwait. Tapi kalau kita flashback ke belakang, Ilona, bahwa wasit ini juga kan pernah memimpin Indonesia. Artinya kalau 4 kali dia memimpin ada 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kalah, berarti ada sisi bagus buat dia. Iya. Ya kita berharap bahwa netral dia tentunya akan melakukan hal yang sama. Kekhawatiran dari kita bahwa memang terlalu dekat sama seperti terjadi ketika kita lawan Bahrain dan dipimpin wasit Ahmad Al-Kaf ketika itu dari Oman. Dan akhirnya kan 7 menit perpanjangan sampai 9 menit menunggu gol balasan 2-2. Sehingga kekhawatiran itu yang membuat bahwa kita ini wasit bahaya juga. Karena dari Kuwait, apalagi kalau kita korelasinya sambung, Kuwait kemarin akan main melawan kita di FIFA Matchday, tapi kemudian mundur 1 minggu menjelang pertandingan. Ada apa ini sebelum Taiwan yang ganti kan? Anda curiga sama AFC? Ya, yang menentukan itu AFC. Iya. Yang menentukan wasit itu semua dari mereka. Tapi tetap kita harus percaya dengan kepemimpinan ini. Pemain-pemainnya akan terganggu. Ya, artinya mereka bermain aja fokus, ya, tidak gampang terprovokasi dan jangan sampai emosional bermain. Kalau mereka sepanjang mereka tenang, fokus, saya rasa juga semua akan menyaksikan kan bagaimana kepemimpinan wasit di lapangan. Meskipun sebenarnya PSSI sudah mengajukan keberatan, tapi ternyata tidak ditanggapi sih. Ada surat sudah dikirim PSSI, tetapi kan seakan-akan dalam tanda kutip itu dicuekin. Ya, tidak digubris sama sekali untuk pergantian ini. Tetapi ini pun saya pikir sudah menjadi warning buat wasit ketika ada surat itu masuk ke AFC, tentunya kan wasit tahu bahwa mereka mencurigai ini dan ini akan membuat dia untuk lebih hati-hati memimpin. Karena kan dia sudah pernah memimpin Indonesia dan saya rasa itu dia akan melakukan yang terbaik ya. Kita akan lihat aja nanti kecuali ada hal-hal yang memang kontroversial, nah itu yang kita terima. Baik, Mas Indrianto, kalau Anda sendiri melihat ada apa sih dengan nama Al-Ali ini? Apa yang pernah dia lakukan sehingga kita tampaknya agak sedikit was-was, PSSI juga akhirnya memberikan pesan kepada FC keberatan bahwa dia akan menjadi wasit nanti? Iya, tadi sudah disampaikan sama Bung Ropan sama karena
selama ini ya zaman-zaman kita juga pun seperti itu. Jadi wasit-wasit Arab terus itu pasti menguntungkan tim yang satu daerah gitu. Jadi tapi tetap kita fokus, tetap kita harus bisa maksimalkan lagi pemain-pemain kita, pemain profesional, dan itu tidak jadi batu sandungan juga. Tinggal fokus, konsentrasi memenangkan pertandingan, dan pemain-pemain kita sudah profesional. Bagaimana mereka bisa apa ya, menampilkan penampilan yang terbaik. Saya percaya dengan kualitas pemain-pemain kita saat ini, mereka pemain-pemain yang sudah punya kualitas, punya mentality bermain, dan semoga mereka tidak terpancing emosi. Jadi selama pengalaman Anda, kalau misalnya ada wasit itu di satu kawasan, bisa sikap netral nggak sih, Mas? Nah, itu yang selama ini kita apa ya, kita dapatkan selama ini ya. Tapi tetap kita percaya dengan AFC, dengan FIFA, dan semoga ini pertandingan berjalan adil, berjalan fair play, dan tidak menguntungkan satu tim tuan rumah misalkan. Jadi yang penting pemain-pemain dapat fokus, tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan, dan kita juga berharap pemain-pemain bisa apa istilahnya, jangan membuat kesalahan di on the spot pertahanan kita, Mbak. Jangan terganggu sama sosok wasit gitulah, Bung Pasti. Ropan. Ya. Sebenarnya ini kalau kita baca di media, yang jadi agak keberatan tidak cuma publik Indonesia, tapi juga di sana, karena dianggap kontroversi, kemudian juga mereka sebut sebagai wasit terburuk, begitu, sering merugikan klub Saudi di Liga Champions Asia. Artinya kan satu sosok ini dikritik oleh dua negara, tapi AFC tampaknya juga tidak mau mengubah nama. Ya itu sudah sebuah pilihan ya, dan mereka tidak akan mengubah itu. Wajar kalau mereka memprotes itu, karena dia kan selalu ini terindikasi selalu memimpin klub-klub yang ada di Arab itu, terutama Al Hilal. Jadi mungkin sudah 6-7 kali dimimpin Al Hilal, dan selalu bisa menguntungkan. Sementara ada pemain Arab di sini yang kapten mereka itu dari Al Hilal, Salim Al Dosari. Ini pemain yang berbahaya, dan kalau dia lebih cenderung dengan Al Hilalnya, tentunya ada keraguan di situ kan, karena memang Royal dengan kartu kuning, selama dia memimpin Indonesia juga ada 7 kartu kuning, ya. Dan dia pernah memimpin Arab juga 3 kali, 1 menang, 1 imbang, 1 kalah. Tapi hanya 3 kartu kuning yang diberikan ke Arab. Kalau dengan kita kan 7, tapi kita 4 pertandingan. Ya kita tetap berharap tentunya dia akan fair di lapangan, yang memimpin pertandingan. Tentu dengan hal-hal buruk kita coba tinggalkan, kita coba berpikir dengan positif, dan pemain-pemain sekarang kita ini final, saya anggap, karena kan hanya punya 180 menit. Setiap laga adalah final, terutama pertandingan pertama yang sangat krusial. Jadi jangan terganggu dengan isu-isu wasit ini, ya kita lihat saja, dan kita berharap bahwa ada hasil positif yang kita dapatkan. Dan sejauh ini mental pemain kita masih oke nggak sih menurut Anda? Ini yang menjadi mental kita yang diuji di sini. Jadi kalau selalu terpengaruh dengan berbagai macam ya terutama soal wasit, ini kan akan mengganggu. Sebaiknya mereka fokus aja di lapangan, fokus untuk pertandingan bagaimana mengatasi Arab Saudi. Karena bagaimanapun Arab Saudi itu agak trauma juga dengan kita. 2 pertandingan di putaran ketiga, ketika mereka tidak menang, 1 imbang dan kalah di GBK dengan 2-0, kan ini jadi pukulan. Makanya pelatih mereka, Herve Renard itu balik lagi untuk bisa menangani tim ini dan melakukan uji coba di luar dengan Makedonia Utara, dengan Ceko. Mereka melakukan uji coba hanya untuk bisa melawan Indonesia, mengontrak, meminjam seorang pelatih yang ahli set piece dari Arsenal. Itu kan upaya-upaya mereka untuk bagaimana bisa mengalahkan Indonesia. Mereka akan terketir melawan kita. Dan mereka tahu bahwa kita itu ada penambahan pemain yang berkualitas. Sehingga itu berbeda untuk kita meng-compare itu di putaran ketika kita bermain di Jeddah 1-1 dan bermain di GBK. Karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang mereka antisipasi dengan baik. Berbahaya buat mereka. Sekarang walaupun tidak ada STY, tapi sekarang ada pelatih Clifford, dibantu oleh beberapa asisten yang bagus, Dani Lansat, Alex Pastur, dan ini membuat mereka berhitung dengan kita. Ya, pemain Arab Saudi juga tampaknya diturunkan juga yang talk-chair begitu ke lapangan, karena kita harus menjalani 2 putaran untuk melaju memenangkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ke Mas Indrianto. Mas, ini selain soal wasit, yang kita kenal dari pemain tim tank itu suka drama ya di lapangan. Nah, ini gimana kita mengantisipasi, kemudian adakah jadi catatan kalau nanti bisa merugikan timnas jika wasitnya tidak jeli? Ya, ini yang jadi permasalahan kita gitu. Selama ini bagaimana kita lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan Kuwait, manapun lah.
pasti mereka akan melakukan drama. Apalagi kalau mereka sudah unggul. Dan ini sebenarnya kesempatan pemain kita untuk bisa meredam emosi. Nanti pasti ada hal-hal yang seperti itu, Mbak. Jadi bagaimana mereka nanti kalau udah unggul 1-0, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang membuat pemain kita akan emosi. Jadi saya berharap pemain-pemain kita ini nanti juga lebih calm down, lebih bisa ngatur ritme, bisa mentalitinya tumbuh lagi. Tadi Bung Rupan bilang pemain-pemain kita juga punya kualitas sebenarnya. Tinggal bagaimana mentality pemain aja. Kalau sudah bermain seperti ini, Arab Saudi juga beban, Mbak. Pasti itu bebannya luar biasa juga. Apalagi mereka kita kalahkan di Indonesia dan di Arab Saudi kita draw. Jadi mereka pasti akan beban juga. Dan bagaimana caranya? Yaitu tadi mereka akan melakukan istilahnya cybornya. Pemain kita nanti dihajar terus. Ya itu tadi kembali ke pemain kita. Kalau mentalitinya bagus dan fokus di pertandingan, ya semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan pemain-pemain kita sudah pemain profesional, Mbak. Jadi, dari pertandingan sebelumnya Anda melihat mental dari pemain kita sudah tidak gampang terprovokasi atau masih harus ada PR? Iya, beberapa masih ada ya, Mbak ya. Beberapa pemain pasti namanya di lapangan tuh sudah 90 menit itu pasti 1001 masalah lah di situ. Dan bagaimana kita bisa meredam emosi pemain? Ya diri kita. Dan sebenarnya dari keseluruhannya, Mbak, dari mulai pelatih, staf pelatih, dari pemain itu udah jadi satu. Sebelum pertandingan bagaimana kita NKRI harga mati. Ya, dari seluruh timnas kita yang diturunkan, Bung Ropan, kita itu akan menghadapi beberapa nama-nama talk chair. Katakanlah ada Abdullah Al-Hamdan, joker yang selalu berbahaya itu untuk dihadapi. Kemudian ada Firas Al-Buraikan, kemudian Saleh Al-Sehri, itu juga jadi andalan di Arab Saudi. Apakah tim kita mampu mengalahkan mereka? Nanti dijawab Bung Ropan, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Manajer Timnas Sumarji menyatakan para pemain Timnas akan tetap fight untuk memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Sumarji tegaskan Timnas tidak akan terpengaruh dengan siapapun wasit yang akan memimpin laga. Apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Bung Ropan, tim Arab Saudi kan juga punya andalan. Ada beberapa nama yang patut kita antisipasi. Salah satunya ada Abdullah Al-Hamdan, joker yang selalu berbahaya katanya. Bagaimana kita bisa, tim kita bisa head to head mengantisipasi arah lawan, pergerakan lawan di rumput hijau? Yang menguntungkan buat kita karena kita kan sudah 2 kali bermain lawan mereka dan tidak pernah kalah. Ya, itu yang menguntungkan. Kalau mereka punya Al-Hamdan, sebenarnya mereka punya kekuatan itu di Firas Al-Buraikan dan Salim Al-Dosari. Kemudian ada Musab Al-Juari, itu yang mencetak gol balasan ketika di Jeddah. Saat Sandy Walsh bisa mencetak gol lewat tembakan dari Ragnar saat itu, ada Al-Juari yang bisa membalas, dan mereka lah pemain-pemain yang bagus. Al-Kabari juga, Kantani, Takri juga di belakang, itu pemain-pemain semua yang baik. Al-Johani, semua mereka baik. Mereka punya individu yang bagus, kolektivitas permainan yang baik. Jadi kita tidak perlu takut dengan nama-nama mereka yang ada, karena mereka pernah merasakan kekalahan lawan kita. Justru sekarang mereka yang berhitung dengan kita. Kembalinya Ole Romani ini juga akan coba, walaupun dia memberikan itu dampak buat mereka juga, karena mereka tahu kan tadinya Ole nggak akan bermain. Terlepas dia tidak akan maksimal karena baru pulih dari cedera pasca operasi, tapi kehadiran itu akan memicu motivasi dari teman-teman semua, dari Jai Ises dan kawan-kawan. Dan ada Miliano, dan mereka lihat bahwa kita ketambahan Miliano, Mauro Silstra. Ini pemain-pemain yang yang bisa merepotkan mereka. Jadi pasti mereka akan tahu itu. Kombinasi starting 11 yang akan ditawarkan ya oleh PK, Patrick Kluivert, ini akan diantisipasi oleh mereka. Dan kita tidak perlu takut, kenapa? Karena sudah pernah ketemu. Nama-nama ini sudah pernah dihadapi oleh Tom Haye. Karena tadi Anda menyebut soal Salim Al-Dosari, waktu itu kan kita ingat di laga uji coba terakhir menghadapi Lebanon, Patrick itu menempatkan Yacoub Sayuri. Jadi head to head begitu dengan Salim Al-Dosari. Apakah nanti Anda melihat bahwa Kluivert akan melakukan hal yang sama? Ya bisa saja dia melakukan itu, karena kalau melihat dari 2 FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon kan,
di starting 11 itu ada Yakob di kanan, ya, karena bermain dengan 4 back flat. Kevin Dix yang main lawan Lebanon, Kevin Dix bermain bersama dengan Jai, kemudian ada Dean James. Lain halnya kalau dengan Taiwan kan, di situ ada Rido dan Jordi Amat. Yang dimainkan Sain ada di kiri, kemudian ada Yakob di kanan. Jadi kalau melihat dua pertandingan tersebut, bisa saja Yakob yang akan ditempatkan di posisi kanan, di full back kanan, dengan catatan kalau PK bermain dengan 4 back flat. Artinya 4-3-3 dia bisa fleksibel di lapangan, dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Itu yang dilakukan. Tapi kalau dia kembali dengan 3 back, maka Yasin Hapner, Jai dan Rido yang akan bermain di sana. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bang Ropan. Sekarang kita melihat update situasi terkini